Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Amanda Radianti, mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika ISDA Karawang. Saya program studi Sistem Informasi Akuntansi Fakultas Teknik dan Informatika. Akan mempresentasikan tulisan saya yang berjudul Implementasi Data Keuangan pada perusahaan BCM menggunakan saya akuntansi versi 5. Latar belakang masalah Kosambi Jaya Motor ada jenis usaha jenis perbaikan kendaraan, mulai kendaraan, hingga spare mobil. Dalam proses bisnisnya, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Kosambi Jaya Motor. Salah satunya adalah pencatatan kendaraan transaksi, pemesanan, dan pembelian barang. Masih menggunakan pencatatan yang kurang mempermudah proses akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan. Metode pengumpulan data yang pertama ada metode observasi atau observasi method. Yang kedua, penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap pengolahan data keuangan Kosambi Jaya Motor di Jalan Raya Kosambi nomor 23, Desa Mencawati, Kecamatan Kelari. Yang kedua, metode wawancara atau interview method. Penulis melakukan proses tanya jawab dengan pemilik Kosambi Jaya Motor. Yang ketiga, metode studi percakapan berada method. Pada proses pemeriksaan ini, penulis mengetahui informasi dari berbagai sumber literatur seperti jurnal, buku, internet, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan sebagian informasi yang relevan sesuai dengan studi sains yang penulis ambil. Landasan teori. Dia tulis pada tahun 2017 buku penerbit yang pertama, akuntansi dan seni penyatakan, penggolongan, atau pengikhtisaran dan pelaporan yang disajikan dalam laporan keuangan yang berisi sumber-sumber informasi ekonomi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Hans Hartika Hadi di KK pada tahun 2016, buku penerbit ketiga, akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk memastikan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Menurut Hutang Group 2017, akuntansi merupakan kumpulan konsep dan teknik yang digunakan untuk mengukur dan melaporkan informasi keuangan ke dalam suatu unit usaha ekonomi. Siklus akuntansinya, dokumen atau buku transaksi. Siklus kegiatannya adalah pencatatan dan penggolongan, peringkasan, pelaporan, ada laporan keuangan. Media pelaporannya ada buku jurnal. Dalam buku jurnal ada jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal memorial. Lalu ada buku pembantu utang, buku pembantu piutang. Lalu ada buku besar ke neraca saldo, habis neraca saldo ke neraca lajur, habis neraca lajur ke jurnal penyesuaian. Lalu laporan keuangan. Laporan keuangan ada laporan arus, laporan neraca atau posisi keuangan, laporan ekuitas atau laba ditahan, laporan laba rugi. Lalu habis itu ke jurnal penutup, ke jurnal kembali. Pengertian Zahir Accounting. Zahir memiliki kelebihan serta berbagai perangkat yang mudah digunakan hingga memungkinkan para pengusaha dan manajemen untuk mengambil keputusan bisnis dengan cepat dan tepat. Karena Zahir tidak hanya sebagai perangkat penyedia laporan keuangan semata, selain itu aplikasi ini lebih mudah dipelajari dan sesuai dengan kegiatan usaha yang ada di Indonesia. Menurut Tias Revita dan Arianti tahun 2019, Zahir Accounting merupakan software akuntansi yang dibuat secara terpadu integratif software oleh PT Zahir International Yuswanto et.al. tahun 2015. Informasi perusahaan. Kosambi Jaya Motor berdiri pada tahun 2000. Bengkel Kosambi Jaya Motor ialah bengkel pribadi secara turun-menurun. Kosambi Jaya Motor berkedudukan di Kabupaten Karawang dan beralamat di Jalan Raya Kosambi nomor 23, Desa Pencawati, Kecamatan Kelari. Jenis usahanya adalah jenis perbaikan kendaraan, pembelian kendaraan, penjualan spare part mobil, didirikan di atas tanah seluas 1.200 meter persegi dan alokasi bangunan terdiri dari ruang servis atau bengkel, ruang tunggu atau parkir, gudang spare part. Neraca saldo awalnya per 31 Mei 2020 ada kas sebesar 19.385.000, bank mandiri sebesar 3 juta, bank BCA sebesar 2 juta, dan barang sebesar 64.365.000, peralatan sebesar 64.750.000, bangunan sebesar 50 juta,
kalkulasi penyusunan bangunan sebesar 3.500.000, modal sebesar 200 juta. Totalnya debit dan kreditnya 203.500.000. Laporan laba rugi pendapatan usaha sebesar 28.961.542 perak. Total pendapatannya sebesar 28.961.542 perak. Biaya atas pendapatnya HPP spare part sebesar 11.827.000. Total biaya atas pendapatannya sebesar 11.827.000. Laba atau rugi kotornya 28.961.542 perak dikurangi 11.827.000, hasilnya 17.134.542. Biaya operasionalnya dari gaji karyawan sebesar 5.500.000, ongkos bongkar pasang sebesar 50.000, jasa sporing sebesar 350.000, jasa balancing sebesar 140.000, listrik dan air sebesar 1 juta, Vito KFFC 1101, Vito Kolidasus 1823 sebesar 95.000. Total biaya operasionalnya sebesar 7.135.000. Laba atau rugi besi 17.134.542 perak dikurangi 7.135.000, sehingga hasilnya 9.969.542 perak. Ambil cara konten versi 5. Laporan laba ruginya di bulan Mei 2020. Pendapatan usahanya jasa rem 2 roda dan kopling dan lain-lain, sehingga total pendapatan usahanya 28.961.542 perak. Total biaya atas pendapatannya dan biaya produksi HPP spare part-nya sebesar 11.827.000. Total biaya produksinya 11.827.000. Laba atau rugi kotornya 28.961.542 perak dikurangi 11.827.000, hasilnya 17.134.542 perak. Pengeluaran personal dan biaya operasional gaji karyawan, ongkos muka pasang dan motor. Total biaya personalnya 7.135.000. Dan laba atau rugi besinya 9.969.542 perak. Buka aplikasi Zahir Accounting versi 5. Lalu kita buat data baru. Kita tulis nama perusahaannya. Sampai perusahaannya Jalan Raya Kosambi, Desa Jawate, Kecamatan Kelari, kotanya Karawang, negaranya
invoice-nya 41371. Lalu kita lanjutkan periode akuntansinya. Saya mengambil bulan Mei, kita ganti bulan Mei tahunnya 2020, tutup bukunya bulan Desember. Kita lanjutkan, lalu proses. Ini susah. Mata uangnya, kode mata uangnya IDR dan mata uangnya rupiah. Kita lanjutkan. Sudah kita selesai. Di dalam zero counting ada data-data, dan modul data-data ada data nama alamat, data rekening, data produk, satuan pengukuran, data proyek, data harta tetap, data pajak, data mata uang. Lalu ada buku besar, data rekening, perkiraan transaksi jurnal umum, buku besar daftar transaksi jurnal. Lalu ada modul penjualan, sales order, pengiriman barang atau invoicing, retur penjualan, register piutang usaha, pembayaran piutang usaha, pembelian kelebihan kredit. Lalu ada pembelian, purchase order, penilaian barang, retur pembelian, daftar pembayaran utang usaha, penerimaan kembalian. Lalu baru kas dan bank, transfer kas masuk, kas keluar, rekonsiliasi bank. Lalu ada persediaan pemakai, penyesuaian barang, pemindahan barang, stok outlet, perakitan. Tanggal 1 Mei 2020. Dijual sel HX 610W40 satu barang sebesar 350.000. Filter oli SGP satu barang seharga 50.000. Rolling ban 1 PCT BP satu barang sebesar 50.000. Nama pelanggannya customer, nama fakturnya FPJ 01, tanggal fakturnya tanggal 1 Mei 2020. Jangan lupa dicetak invoice dan tunainya, karena barangnya cara cash kepada pelanggan umum. Lalu totalnya 450.000. Tanggal pengirimannya tanggal 1 bulan Mei 2020. Lalu direkam. Lalu pembelian tanggal 4 Mei 2020. Telah membeli Ethiopia episode 19570R14 dengan barang 3 dengan harga 650.000 satuannya, sehingga 650.000 dikali 3 195.000. Nama pemasoknya pelanggan umum, nama pembeliannya PB 001, tanggal fakturnya 4 Mei 2020. Jangan lupa invoice dan tunainya dicek. Totalnya 195.000. Tanggal pengirimannya tanggal 4 Mei 2020. Lalu kas masuk tanggal 6 Mei 2020. Telah diterima jasa tune up dan perbaikan water fund seharga 250.000 dari customer ikannya 05 tanggal 6 Mei 2020.
2020 sebesar 250.000. Lalu kas keluar pembayaran PLN listrik dan air sebesar 1 juta rupiah. Penerimanya PLN cek nomornya BKK 08 tanggalnya 22 Mei 2020 sebesar 1 juta, lalu dilakukan kemudian tanggal 22 Mei 2020 pembayaran gaji karyawan sebesar 5.500.000 rupiah secara cash. Penerimanya karyawan cek nomornya BKK 07 tanggal 22 Mei 2020 sebesar 5.500.000. Setelah sudah diklik atau sudah dimaksud transaksi dari tanggal 1 sampai akhir bulan Mei, kita lihat laporannya. Pertama, laporan keuangan pada neraca standar. Total kewajiban dan ya 206.413.000 rupiah. Lalu kita lihat laba rugi standarnya. Laba rugi bersihnya sebesar 9.969.542 perak. Arus kas pada bulan Mei 2020 saldo akhirnya 36.725.000. Neraca saldo Kusama Jaya Motor Kesimpulan, Kusama Jaya Motor adalah usaha yang bergerak di bidang jasa servis dan juga penilaian spare part. Berdasarkan kajian dari bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. Ada yang pertama, implementasi data keuangan dengan menggunakan Zaira Content versi 5 dapat menjadi solusi untuk usaha bagi Kusama Jaya Motor karena software Zaira Content versi 5 sangat mudah digunakan. Yang kedua, laporan disajikan lebih lengkap karena Zaira Content versi 5 memberikan analisa bisnis yang sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, ketepatan dalam pencatatan transaksi lebih baik karena kecilnya kesalahan. Yang keempat, dalam menggunakan Zaira Content versi 5 diharapkan dapat membantu bengkel untuk mengembangkan usahanya agar bisa melihat dengan jelas jumlah stok barang yang ada, pilihan harian, bulanan, bahkan tahunan, serta mengetahui cash flow perusahaan yang dijalani. Saran, berdasarkan sebelum di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, dalam penggunaan software Zaira Content versi 5 dibutuhkan ketelitian dan penginputan data dari pemakai, sehingga hasil yang dikeluarkan oleh software accounting dapat sesuai harapan. Yang kedua, diadakannya pelatihan kepada karyawan yang mengelola data keuangan agar lebih cermat dalam menggunakan software Zaira Content versi 5. Yang ketiga, gunakan software yang mudah digunakan dan dipahami sehingga tidak menyulitkan dalam penggunaannya, seperti software
Zahir Accounting versi 5. Sekian presentasi tugas akhir saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.